Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Informasi berikutnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara akhirnya menetapkan 8 orang tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Dari ke-8 tersangka, 1 diantaranya dikenai 2 pasal, yakni tindak pidana perdagangan orang yang menyebabkan meninggal dunia dan penampungan korban tindak pidana perdagangan orang. Setelah lebih dari 2 pekan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin naik ke penyidikan, Polda Sumatera Utara akhirnya menetapkan 8 tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara penyidik di Treskrimum Polda Sumut pada Senin 21 Maret 2022. 7 orang tersangka dengan inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG disangkakan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman pokok. Sementara 2 orang, SP dan TS, dikenakan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya belum dapat membeberkan peran para tersangka karena masih terus bekerja dalam penanganan perkara. Sejauh ini 8 tersangka itu belum dilakukan penahanan. Mereka akan dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai tersangka. Ke-8 orang ini dikenakan pasal 7 dan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara plus sepertiga. Sebelumnya Komnas HAM dan LPSK telah menemukan tindakan kekerasan yang sangat sadis di kerangkeng manusia Langkat ini. Bahkan ada informasi keterlibatan anggota TNI dan Polri. Oleh karena itu diharapkan penegak hukum bisa menjadi ujung tombak dalam kasus ini dan semua pelaku harus dihukum tegas. Polri, penyidik juga sebaiknya jangan mengabaikan adanya dugaan perampasan kemerdekaan, adanya dugaan perbudakan, adanya dugaan penistaan agama. Adanya dugaan dan semuanya terjadi ini adalah penyiksaan, penganiayaan kepada semua yang pernah menjadi penghuni kerangkeng. Kepolisian memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin dan meminta dukungan dari masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Baik, bagaimana mengungkap lebih jauh peran pemilik kerangkeng yaitu terbit rencana perangin-angin dan juga anaknya Dewa Perangin-Angin? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, serta Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Pak Edwin, Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Ya, selamat baik. Sore. Selamat sore Bapak-Bapak, saya akan ke Pak Hadi terlebih dahulu. Pak Hadi, ini setelah ditunggu lama akhirnya ada penetapan tersangka. Tapi sepertinya sejumlah pihak mungkin kurang hasilnya dirasa kurang maksimal. Kita mendengar tadi statement dari Komnas HAM termasuk juga statement dari LPSK menganggap bahwa PSK yang diumumkan ini belum mencerminkan pelaku utamanya. Apa penjelasan dari pihak kepolisian? Iya, jadi kami sampaikan bahwa dari serangkaian penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Senin kemarin tanggal 21 kita sudah menetapkan berdasarkan hasil gelar perkara menetapkan 8 orang tersangka. Dari ke-8 orang tersangka tersebut 2 orang itu dikenakan pasal yang pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Betul. Sedangkan ada 7 orang itu dikenakan pasal 7.
Nah, ada di antara pengenaan 2 pasal itu, 1 orang dengan inisial TS masuk ke dalam 2 pasal yang dipersangkakan. Iya. Kemudian terkait dengan peran dan lain sebagainya, tentu mohon bersabar. Kami akan sampaikan karena beberapa waktu yang lalu ke-8 orang dari rangkaian 80 orang lebih yang sudah kita mintai keterangan itu diperiksa kapasitasnya sebagai saksi. Jadi setelah penetapan kemarin hasil gelar perkara, ke-8 orang ini akan dipanggil kapasitasnya sebagai tersangka. Jadi nanti baru kami akan jelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan peran dan lain sebagainya. Jadi mohon bersabar. Baik, jadi 1 pelaku berinisial TS yang dikenakan 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 7, belum bisa dijelaskan siapa dia dan bagaimana perannya dalam pengoperasian kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif ini, Pak Hadi? Ya, kami dalam proses penyidikan kemudian menyampaikan ke publik juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ya. Jadi kita juga tidak ingin menyebutkan secara detail dan lain sebagainya. Karena itu pun juga bagian dari teknik penyidikan yang dilakukan gitu kan. Ya. Menjawab juga di luaran beredar ada salah satu tersangka yaitu berinisial DP. Di luar itu tersebar bahwa DP adalah Dewa Perangin-Angin yang merupakan anak dari terbit rencana Perangin-Angin. Apa konfirmasi dan tanggapan Anda? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tetap asas praduga tak bersalah itu harus tetap kita kedepankan. Yang jelas dari inisial-inisial itu, dari 8 orang yang kami inisialkan itu, sebelumnya sudah kita mintai keterangan, hasil gelar perkara pun sudah cukup bukti mereka tidak kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi tunggu beberapa waktu ke depan, tentu akan kami sampaikan secara terbuka apa harapan dan sampai sekarang pun komitmen kami sama bahwa harus terbuka kasus ini, peristiwa ini. Ya, kita nantikan nanti follow up dari perkembangan proses hukum. Saya akan ke Pak Edwin. Pak Edwin, LPSK mengatakan bahwa TSK yang diumumkan ini belum mencerminkan pelaku utama. Sejauh ini tanggapan Anda terhadap 8 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini, apa yang ingin Anda komentari? Ya Mbak Afi dan Pak Hadi ya, bahwa dalam identifikasi dari LPSK setidaknya ada 19 orang yang terlibat secara langsung tindak kekerasan, ya, beragam tindak kekerasan yang terjadi di rangkaian manusia tersebut. Dan ada, kalau dalam konteks LPSK, ada 7 dugaan tindak pidana. Nah, yang saat ini kami ketahui bahwa baru ada 2 tindak pidana, ya, yaitu tindak pidana dan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian. Ya tentu kita juga berharap ini bergerak maju terus ya, karena sudah lebih dari 2 bulan. Baik. Nah, saya akan yang lain. Ya. Silakan Pak Edwin diteruskan. Oke. Jangan kita abaikan bahwa ada 65 orang terakhir yang ditemukan oleh KPK ketika pada saat upaya paksa terhadap bupati tersebut. Ya, itu semua adalah manusia yang menjadi korban dari tindak pidana. Ya, ini bukan soal angka, ini soal orang. Orang seperti kita yang punya rasa sakit, stres, trauma dan masa depan. Ya kan? Pertanyaan kita, siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan mereka cacat, yang membuat mereka kemudian mengalami gangguan jiwa. Baik. Kita akan dengarkan, kebetulan kami juga memiliki cuplikan salah satu saksi. Saya akan mengajak Pak Hadi dan juga Pak Edwin serta pemirsa untuk menyaksikan cuplikan wawancara berikut ini. Nggak ada dapat yang istimewa, yang dapatnya penyakit semua, ada yang dapat siksaan. Ya seperti diselang, dibakar dada pakai besi panas, dipukul martil, dipukul pakai kunci Inggris yang kunci roda motor itu, kayu, batu, roti, disiram pakai air garam, pakai jeruk nipis.
Kalau kalian nggak bisa dibina sini, dibinasakan. Harga kalian cuma materai 6.000. Dulu kan 6.000, sekarang 10.000. Itu pun harganya kami cuma hanya sebatas materai. Lebih besar lagi harga Swallow daripada nyawa kami. Yang melakukan ya seperti anak Dewa, anaknya Bu Pak Terbit, rencana Perangin Angin. Terutama dia lah orang yang paling tragis. Dia yang kadang ya kuku kami lepasan semua, ada jari yang hilang, bakalan ada juga sampai yang mati. Dia kalau mukul nggak ada apa benda di depan matanya, itu yang dihantamkannya seperti batu besar. Baik, Pak Edwin, saya minta tanggapan singkat Anda bahwa kemudian ini proses hukum tadi Pak dijelaskan lebih jauh oleh pihak kepolisian masih akan berjalan, termasuk keterlibatan dari TNI Polri. Apa harapan untuk kemudian rilis di kedepannya, termasuk menjelaskan perannya? Ya, kalau dalam konteks TPPO, saya ingin sampaikan pertanyaan. Siapa pihak yang diuntungkan, yang mengeksploitasi ini? Itu yang punya mens rea, yang seharusnya dijadikan tersangka. Di sisi lain, korban mempunyai hak atas restitusi yang memang dijamin oleh Undang-Undang TPPO. Dan ada baiknya penyidik menanyakan kepada 65 korban tersebut apa kerugian yang mereka alami. Karena itu menjadi kewajiban dari penyidik dalam Undang-Undang TPPO. Baik, Pak Hadi, ada kemungkinan bertambahnya tersangka atas kasus ini? Ya, setelah ditetapkan dari 8 orang tersangka ini, kita tidak berhenti di situ, tetap kita masih mengembangkannya. Jadi informasi dan lain sebagainya pun juga sampai dengan saat ini penyidik masih terus mendalami, masih bekerja kok. Baik. Baik, terima kasih Pak Hadi dan juga Pak Edwin. Kita nantikan proses lanjutan dari upaya hukum dan juga proses hukum yang berjalan. Terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News.